Hai sahabat, terima kasih Anda sudah menonton video-video saya. Saya yakin Anda sudah like, sudah subscribe, sehingga setiap kali saya menampilkan video-video baru, Anda pasti tidak akan pernah ketinggalan. Senang jika video-video yang selama ini Anda tonton boleh memberkati kehidupan keluarga Anda. Dengan kerendahan hati, saya memohon share juga kepada keluarga-keluarga yang lain agar mereka juga memperoleh berkat yang sama. Sengaja lewat video-video ini saya isi dengan pelajaran-pelajaran Alkitab agar supaya setiap keluarga-keluarga yang mengikutinya diberkati oleh Tuhan, karena sebagai orang tua Anda akan berhasil membawa setiap anak-anakmu menuju kepada kehidupan yang sukses, yang bahagia, dan diselamatkan oleh Tuhan. Ayo ikuti senantiasa video-video saya lewat channel YouTube Roni Suwono. Shalom. Shalom. Jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Bapak Ibu, kita memasuki video yang ke-6 dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Mengenal Tuhan adalah Mengenal Pikirannya. Judul kecil yang hari ini kita akan pikirkan bersama-sama adalah bukan dilayani, tapi untuk melayani. Saudara, Yesus Kristus Tuhan yang adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mulia, yang maha kuasa, ternyata dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi justru dia ingin tunjukkan kepada Anda dan saya, kedatangannya dia justru ingin melayani semua umat manusia. Dan di dalam pelayanan ini pula dia ingin sampaikan pesan, jika aku yang adalah Tuhan dan gurumu, aku mau melakukan hal yang demikian, maka engkau pun wajib melakukannya, sebab hamba tidak lebih daripada tuannya. Saudara, persiapkan sekarang alat tulis Bapak Ibu, persiapkan juga Alkitabnya. Jika di dalam serangkaian video yang selama ini Anda tonton dan belajar bersama saya, Bapak Ibu merasa diberkati, dengan kerendahan hati saya mohon dan mengingatkan, sebaiknya video yang menjadi koleksi Bapak Ibu sekalian bisa dibagikan kepada saudara-saudara, sahabat, family, dan teman-teman, sehingga Anda punya teman-teman dan para saudara mendapat berkat yang sama. Kita baca lebih dulu Markus pasal yang ke-10. Apa yang dikatakan di situ di Markus pasal yang ke-10? Ayatnya yang ke-43. Markus pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-43 sampai dengan ke-45. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, jika Anda tarik ke atas ayat sebelumnya, maksud saya, Anda akan menemukan judul permintaan Yakobus dan Yohanes, bukan memerintah melainkan melayani. Saudara, Yohanes dan Yakobus itu sempat diprotes sama teman-teman yang lain karena mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, besok aku tempatkan di sebelah kiri dan sebelah kananmu." Nah, ini menimbulkan rasa nggak enak terhadap murid-murid yang lain.
Tetapi Yesus yang adalah Tuhan bisa menyadari apa yang sesungguhnya terkandung dari permintaan Yohanes dan Yakobus. Karena dua orang ini adalah bersaudara. Mereka berdua pun bersama Petrus juga adalah rasul-rasul yang memiliki kedekatan istimewa dengan Kristus. Di mana rasul yang jumlahnya 12 ternyata Petrus, Yohanes, dan Yakobus termasuk rasul ring 1. Rasul yang menurut Kristus paling cocok, paling bisa dipercaya. Sehingga ketika Tuhan Yesus harus dimuliakan di atas Gunung Tabor, di mana para murid tidak semuanya diajak, tetapi Tuhan Yesus cuma mengajak Petrus, kemudian Yohanes dan Yakobus, dan mereka menyaksikan Tuhan Yesus dimuliakan, mendadak wajahnya berkilau-kilauan, dan di sebelah Tuhan Yesus dia sedang berbicara dengan Musa dan dengan Elia, sehingga para murid ini berkata, Tuhan, tempat ini begitu dahsyat, kami bahagia sekali melihat penglihatan yang menakjubkan. Jika boleh Tuhan, kami akan dirikan 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Saudara, ketika turun, mereka berempat, Tuhan Yesus berpesan kepada ketiga rasul ini. Penglihatan yang dahsyat tadi, yang menakjubkan, jangan kamu bicarakan kepada rasul yang lain. Simpan untuk kalian bertiga. Kenapa? Karena aku belum dimuliakan. Sampai dengan Tuhan Yesus nanti mati dan dibangkitkan, barulah engkau boleh menceritakannya. Artinya, ketiga rasul ini adalah rasul yang bisa dipercaya untuk pegang rahasia. Sehingga Yesus Kristus Tuhan juga tidak ragu-ragu untuk menyatakan apa yang paling dalam, apa yang paling rahasia di dalam hatinya, di dalam hidupnya kepada ketiga orang ini. Oleh karena itu, wajar-wajar saja Yohanes dan Yakobus berkata, aku taruh di sebelah kiri dan sebelah kanan. Itu bukan dengan maksud mereka ingin mendapatkan kedudukan tinggi, tetapi mereka tetap menginginkan nanti di kerajaan surga mereka berdua tetap ingin menjadi pelayan-pelayan Kristus. Demikian pula mereka bertiga juga yang harus diajak oleh Tuhan Yesus kembali menemani ketika dia harus berdoa di Taman Getsemani menjelang Tuhan Yesus ditangkap dan diadili. Petrus, Yohanes, dan Yakobus, mereka bertiga yang diajak oleh Tuhan Yesus untuk menemani ketika dia berdoa di tengah-tengah ketakutan yang begitu luar biasa, karena yang disalib adalah Yesus yang 100% manusia. Nah, saudara, siapa yang melayani dalam hidup saudara dan saya dan orang yang biasa dilayani? Yang melayani adalah hamba. Apa tugas hamba? Itulah yang diminta oleh Tuhan Yesus, juga saudara dan saya lakukan. Nah, saudara, inilah yang menjadikan yang terbalik. Pikiran Tuhan Yesus, pikiran Tuhan, ajarannya Kristus dengan dunia adalah sesuatu yang seringkali kelihatan bertolak belakang. Setelah Anda berjuang, berusaha di dunia ini, Anda meraih sukses, kepinginnya kita yang sukses menikmati hasil jerih lelah. Tetapi kemudian Tuhan langsung karena kasih sayangnya memperingatkan, hati-hati, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak manusia
yang sukses dengan harta yang berkelimpahan, suka hidup terjebak dengan gaya hedonisme, yaitu gaya hidup yang selalu ingin memanjakan nikmat daging, selalu ingin hidup enak, hidup nyaman. Dan biasanya mereka-mereka yang sudah terbuai dengan kehidupan seperti itu bisa menjadikan orang ini kehilangan karakter aslinya. Bisa menjadi sombong. Bisa menunjukkan bahwa mereka ini eksklusif. Berbeda sekali dengan yang lain. Kelompok kami tidak sama dengan yang lain. Demikian pula bukan hanya di dalam pergaulan saja, tetapi dengan apa saja yang mereka pakai juga akan menunjukkan sesuatu yang tidak sama dengan kebanyakan orang di sekelilingnya, termasuk tempat-tempat yang mereka kunjungi adalah tempat-tempat hanya untuk golongan orang tertentu yang mampu bayar. Semakin mahal, semakin menarik. Termasuk apa yang dinikmati di dalam makan mereka, baik pagi, siang maupun malam. Nah, saudara, hati-hati. Ternyata Tuhan tidak perintahkan untuk hal itu. Bukan untuk menikmati, tetapi kita diminta justru melakukan kehidupan ini dengan menjalankan tugas sebagai seorang hamba yang adalah melayani orang lain. Nah, saudara, ini mengingatkan kepada kita tentang syarat mengikut Yesus. Yaitu yang pertama dia berkata, menyangkal diri. Demikian sulit buat orang yang sudah meraih sukses, kemudian harus menyangkal diri. Nah, saudara, demikian pula, walaupun Yohanes dan Yakobus itu minta bukan untuk sebuah kedudukan, tetapi dia minta untuk melayani. Tetapi para murid melihat apa yang diminta oleh Yohanes dan Yakobus adalah sesuatu yang ingin membuat agar supaya Yohanes dan Yakobus mendapat tempat yang terhormat. Namun diluruskan oleh Tuhan Yesus di dalam pernyataannya dia. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara, kalau Anda menjadi orang sukses, ingin jadi terkenal se-Indonesia, Anda harus terjun di bidang sosial. Anda harus menjadi hamba untuk semuanya dengan apa yang kau punya. Engkau pakai sarana ini, tetapi engkau lakukan sebagai seorang hamba yang melayani tanpa ingin mendapatkan imbalan apapun. Engkau bisa menjadi orang yang terkemuka dengan menjadi hamba untuk semuanya. Dan ayat yang ke-43 berkata demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kita akan menjadi besar Justru jika kita menjadi pelayan dari kelompok tertentu, seperti yang diminta oleh Yohanes dan Yakobus. Kelihatannya dia menjadi terbesar karena di samping Tuhan Yesus di kiri dan di kanan. Bagaimana caranya kamu bisa seperti itu? Jika engkau menjadi pelayanmu, pelayan dari kelompok itu, kelompok yang kecil. Oleh karena itu, kita selalu dibuat kagum dengan relawan-relawan dalam momentum-momentum tertentu yang telah berjuang
dan menjadi berkat bagi banyak orang yang saat itu sedang menderita. Dan untuk itu, kita selalu menaruh hormat yang setinggi-tingginya kepada mereka. Karena apa? Mereka menjadi terkemuka. Oleh karena mereka menjadi hamba untuk semua orang secara luas. Saudara, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sesuai dengan pikirannya. Oleh karena itu, mengenal Tuhan adalah mengenal pikiran Allah. Nah, saudara, kita mesti lakukan menjadi hamba, bukan menjadi tuan. Gak sama sekali dengan keadaan yang ada di dunia ini. Justru orang-orang kaya tertentu suka menampilkan sesuatu yang berbeda, yang orang kecil tidak bisa lakukan. Mereka suka melakukan hal seperti itu. Satu misal, ada banyak orang kaya yang kalau bepergian ke kantor atau ke tempat tertentu harus ada yang mengawal. Ada kendaraan yang mengawal, pakai sirine, supaya jalannya dia tidak terhambat. Alasannya takut terlambat dan lain sebagainya. Saudara, ini menunjukkan engkau adalah orang yang tidak mampu menjadi hamba. Kenapa? Karena di situ sedang ingin engkau tunjukkan bahwa engkau adalah orang yang bisa lakukan sesuatu yang dahsyat yang kebanyakan orang tidak mampu memperbuat hal yang seperti itu. Engkau ingin tunjukkan orang yang seperti aku tidak banyak. Dengan arti kata lain, terbersit di dalam hati sanubarimu, engkau adalah orang yang sombong. Oleh karena itu, jika alasannya hanya oleh karena takut terlambat, seharusnya bijak jika Anda berangkat lebih awal. Bijak jika Anda berangkat lebih awal. Jangan waktunya pendek. Kurang 1 jam. Hanya karena Anda punya yang mengawal, bisa bayar, punya akses, Anda lakukan hal demikian. Dan supaya menarik perhatian tetangga kiri kanan, jika Anda datang, sirenenya juga masih menyala. Nah, saudara yang dicintai oleh Tuhan, Yesus yang adalah Tuhan mengajar kepada para murid, mengajar kepada Anda dan saya. Dia ingin tunjukkan bahwa dia pun datang bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ke-13, dia sempat membuat para muridnya jadi kaget-kaget. Kenapa? Karena kita tahu bagian tubuh kita yang paling kotor adalah kaki. Nah, di situ Tuhan Yesus berkata di dalam ayat ke-13 pasal 13 Yohanes, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu." Maksudnya supaya para rasul itu boleh menjadi saling melayani satu dengan yang lainnya, sehingga di saat terjadi saling melayani akan muncul perasaan saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Artinya, Yesus yang adalah Tuhan ingin sadarkan, kalau engkau menyebut aku Tuhan dan Guru, aku saja
mau melakukan hal-hal yang hina ini, hal-hal yang remeh, hal-hal yang rendah ini tadi, maka engkau juga harus bisa melakukannya. Sebab hamba tidak lebih daripada tuannya, atau seorang utusan lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Nah saudara, lewat firman Tuhan ini saya terpacu juga secara pribadi, bahwa saya sebagai papa, sebagai suami, sebagai kakek di dalam rumah tangga saya, yang hidup bersama anak-anak saya, menantu dan cucu-cucu saya ingin memberikan teladan buat mereka yang masih muda. Walaupun ada beberapa asisten rumah tangga yang menyertai kami, tetapi apa salahnya jika saya juga bisa bekerja dengan hal-hal yang remeh, hal-hal yang harusnya dilakukan oleh asisten saya untuk meringankan mereka, juga untuk melatih kerendahan hati saya, bahwa saya hidup di dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Dan saya bisa memberikan teladan kepada anak-anak saya, menantu saya, cucu-cucu saya, bahwa saya yang seharusnya menikmati masa pensiun saya, ternyata kalau pagi saya masih mau bersihkan sampah yang ada di dalam tong sampah yang ada di rumah dan di kamar anak-anak saya dan cucu saya. Saya juga mau masih ikut membantu membersihkan kebersihan rumah tangga saya. Walaupun seharusnya itu adalah pekerjaan yang remeh, pekerjaan yang biasa, tetapi inilah yang diberikan sebagai teladan kepada para rasul oleh Yesus Kristus Tuhan. Sehingga dengan demikian saya pun juga ingin belajar agar supaya saya bisa mengenal Tuhan saya, oleh karena saya mengenal pikirannya, dan pikirannya itulah yang saya jalankan di dalam hidup saya sehari-hari sebagai anak Allah. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.